tipis, compact, desain elite, dan tiba-tiba pakai H series tapi bersertifikasi Intel Evo setipis ini loh. Beneran kenceng atau bakal biasa aja? Mari kita bahas Acer Swift 14 2023. Let's review. Acer Swift 14 SF1471T, sebuah nama yang disematkan Acer di laptop dengan tampilan premium dan estetik ini ya. Desainnya stylish dan kerasa cukup premium dengan finishing gold di sisi-sisinya. Dimensinya sendiri 31 x 21,3 cm dengan ketebalan di 1,49 cm aja. Buat laptop yang pakai Intel 13 Gen H series, jujur itu termasuk yang tipis sih. Buat spesifikasi utama, laptop ini dibekali CPU Intel Core i5 13500H, konfigurasi 4 P-core, 8 E-core, serta boost clock up to 4,7 GHz dan punya TDP up to 95 watt. Ya meskipun realitanya kayaknya power draw CPU-nya nggak sampai segitu sih karena di limit di beberapa titik kan. Nanti kita bahas CPU powernya di bagian performa ya. Sementara buat GPU-nya pakai Intel Iris Xe grafik dengan 80 execution unit. Buat layar, panelnya IPS touchscreen yang udah dilapisi lapisan anti glare dan antimikrobial Corning Gorilla Glass buat mengurangi resiko lecet dan bakteri yang macem-macem. Beresolusi WQXGA 2560 x 1600 dengan aspek rasio 16:10 dan udah bersertifikasi Acer Shine Crystal Display yang udah mastiin kalau layar laptop ini punya output warna lebih detail dan jernih dibanding laptop dengan panel yang sama di range harga sekelas. Cuma sayangnya refresh rate layar laptop ini masih ketahan di 60 Hz, bukan berarti jelek ya atau gimana-gimana. Cuman kalau aja refresh rate-nya udah 90 Hz, gua rasa buat scrolling yang touchscreen gitu kan, productivity di laptop ini kerasa experience-nya lebih nyaman dan lebih smooth sih. Coverage color gamutnya sendiri udah 100% sRGB ya, yang artinya buat para content creator menurut gua masih ada di posisi yang aman kok display quality si laptop ini ya. Kebagian bawah soal keyboard dan juga touchpad, yang feeling typingnya jujur kerasa nyaman dan solid. Nyaman pas gua pakai laptop buat scripting ataupun productivity lain. Keyboardnya juga udah dilengkapi LED backlit warna putih dan ada fingerprint scanner yang letaknya ada di pojok kanan atas laptop ini yang menyatu sama si tombol powernya. Untuk I/O port kami rasa konfigurasinya nih lumayan oke ya. Ada Thunderbolt 4, 2 USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, audio combo jack. Buat sekelas ultrabook yang tipis kayak gini hitungannya cukup lengkap ya. Jadi buat para pekerja yang sering pakai peripheral tambahan kayak keyboard eksternal ataupun mouse, menurut gua udah cukup memadai sih. Laptop ini udah dibekali Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i dan Bluetooth 5.1 yang menurut kami udah cukup lah buat kebutuhan productivity sampai sehari-hari kayak biasa. Untuk storage, laptop ini dibekali SSD NVMe 512GB Gen 4 dengan speed yang lumayan kenceng ya. Read-nya ada di 6500an Mbps yang juga udah disediain opsi upgradable storage. Sementara untuk RAM, unit yang kami review ini pakai RAM DDR5 4800 MHz 16GB. So menurut gue experience multitasking di laptop ini tuh kerasa smooth dan optimize untuk penggunaan sehari-hari, bahkan productivity sesuai segmen di laptop ya. Nggak ada komplain pokoknya soal storage dan RAM-nya. Nah ngelihat ultrabook yang tipis, compact kayak gini, ringan kan, wajar kok kalau ada beberapa orang yang mempertanyakan soal suhu dan konsistensi performanya. Tenang, kita bakal bahas di sini kok. Pertama, untuk konsistensi performa kita gunakan tools yang biasa kita pakai ya, yaitu Cinebench R23 yang kita jalankan 10 kali berturut-turut dengan suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Di pengujian ini laptop ini ternyata mampu meraih peak score di 11.191 poin. Sementara untuk peak temperaturnya ternyata sempat nyentuh 96 derajat Celcius. Panas sih, tapi lihat kurvanya. Setelah 96 derajat Celcius itu nggak lama itu tuh langsung drop juga ke 88an derajat Celcius yang juga diiringi oleh penurunan performa di benchmark Cinebench R23. Jadi ya bisa gua tarik sedikit ya dari sini, kalau kejadian throttling tuh pasti ada kok di skenario tertentu. Kayak di Cinebench R23 ini saat stress test, tapi impactnya nggak segitunya gede kok, masih dalam angka yang wajar. Toh deviasi performance-nya juga nggak yang sampai gimana-gimana sampai 15% kan. Dan buat CPU package power yang sama seperti yang gua singgung di awal, kalau di website Intel tuh bisa nyentuh 95 watt ya. Ternyata saat running Cinebench R23 max powernya tuh kepentok di 47 watt.
Artinya ada limitasi yang dikasih oleh Acer untuk optimasi si CPU H-series di laptop ini. Untuk baterai saat kita uji pakai PC Mark 10, skenario battery saver, silent, brightness 50% dan Wi-Fi on, ini laptop ternyata mampu bertahan sampai 7 jam 46 menit. Waktu yang ya cukup lah, sosok lah buat laptop productivity tipis, ringan, yang layarnya running di QHD, bukan cuma Full HD doang. Kita pun uji laptop ini untuk penggunaan rendering pastinya. Pertama di render 3D pakai Blender by CPU, render time-nya nih ada di 3 menit 55 detik. Sementara di Premiere Pro dengan footage yang biasa kita pakai 1080p 1 menit dengan triple layer effect, hasilnya ya sosok lah. Kurang lebih 3 menit 32 detik rendering time-nya. Cuman ya kalau mau lebih kenceng colok aja sih Thunderbolt 4-nya ini pakai external GPU-nya. Dan meskipun gak ada embel-embel gaming sedikit pun, kita pun coba pakai laptop ini untuk main game kompetitif kayak Valorant. Ternyata udah cukup playable ya di resolusi Full HD Plus, walaupun ya ada tuh beberapa titik kerasa panas di sisi kirinya yang bikin experience kita tuh kayak nggak terlalu maksimal gitu. Untuk FPS yang kami dapetin karena emang bisa dibilang suhunya agak panas buat main game, itu tuh naik turun. Kadang ada di titik 100-an FPS plus, tapi ada juga di titik sampai 80 atau 70-an FPS gitu turunnya. Itu kalau misalnya dipakai game Valorant di resolusi Full HD Plus ya nggak masalah, toh laptop ini kan bukan laptop gaming juga kan. Oke, lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan sebagus apa sih laptop dan siapa orang-orang yang cocok pakai laptop. Pertama, kalau ditanya sebagus apa, dari range score 1 sampai 10 gua rasa dapat 8 lah. Desain mewah, solid dengan form factor yang compact kayak gini, sukses bikin Acer Swift 14 2023 kelihatan jadi compact premium produk yang menarik sih menurut gua ya. Performa CPU H-series yang ada di laptop ini tuh nggak bisa dipandang sebelah mata ya, walaupun ya kita tahu terdapat sedikit limitasi yang dikasih Acer biar si laptop ini bisa handle suhunya dengan baik. Tadi tuh power max CPU-nya cuma mentok di 47 watt doang. Buat gue no problem sih daripada malah overheat kan, ataupun cuma sekedar pakai U-series. Toh it works selama gua tes nih laptop nggak ada deviasi performa yang gimana-gimana. Ditambah hitungannya itu masih kenceng juga buat seukuran ultrabook yang tipis kayak gini di range harga 16,9 jutaan rupiah. Poin yang harus kalian pertimbangkan mungkin lebih ke tadi ya, daya tahan baterai. Buat laptop yang pakai embel-embel Intel Evo, daya tahan baterai 7 jam 46 menit tuh gua rasa agak-agak kurang gimana gitu ya. Cuman balik lagi, kalau misalnya dari sisi ini kalian cukup dengan waktu ataupun daya tahan baterai segitu, harusnya ya no problem, silahkan pilih ini laptop gitu. Buat harga sesuai yang tadi gue bilang, laptop dijual dengan harga mulai dari 16,9 jutaan rupiah. Dan apakah worth it? Ya worth it asal jangan ngarep bisa main game triple A ya di laptop ini tanpa eGPU. Ya pakai Intel Iris Xe doang kan, bisa apa? Paling bisa kompetitif doang, ataupun game yang agak berat sedikit paling SOTR gitu kan. Jadi ya kalian harus sadar diri lah, intinya segmentasinya bukan untuk main game yang ekstrim gimana-gimana. Sekedar bisa, tapi ya sekedar bisa aja. Dan segmentasi marketnya tuh menurut gue lebih ke para pebisnis yang cari laptop compact dengan looks premium dan stylish, dan gak mentingin merek gitu loh. Mau Acer mau yang lain gitu kan, dan ketemu yang Acer ya silahkan gitu kan. Terakhir, seperti laptop kekinian lain, laptop ini juga udah free Windows 11 plus OS 2021 plus 3 tahun garansi servis Acer Indonesia, 2 tahun garansi part, dan 1 tahun garansi Acer Priority Care atau ADP-nya versi Acer. Oke, mungkin sampai sini dulu review Acer Swift 14 2023 kali ini. Gimana menurut kalian? Punya pendapat? Kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.